Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut yang merupakan kisah Nabi Nuh yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu besar. Allah mengutus Nabi Nuh untuk kaum ini. Dia adalah ulul azmi pertama dari kalangan Rasul. Jarak antara Nabi Syeds dan Nuh adalah 25 abad. Manusia-manusia di abad-abad itu seluruhnya berada di atas agama yang benar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 213, manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian, mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Awal terjadinya penyembahan berhala bermula dari adanya orang-orang salah dari kaum Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal, para pengikutnya berkata, dan ini sesuai dengan bisikan setan, andai kata kita membuat gambar mereka, pastilah kita lebih nikmat beribadah kepada Allah. Maka, tatkala mereka meninggal dan datang generasi selanjutnya, iblis memberitahukan dengan kebohongannya bahwa nenek moyang mereka menyembah patung orang-orang saleh itu, maka mereka pun menyembahnya. Di antara patung yang paling masyhur adalah Wud, Suwa, Yauk, dan Nasr. Nabi Nuh menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan yang berupa berhala. Nabi Nuh mengeluarkan segenap daya upayanya dan semua sebab-sebab yang memungkinkan untuk meyakinkan mereka. Namun, tidak ada yang dia dapatkan kecuali hambatan dan kekufuran. Bahkan, tidaklah beriman di antara mereka kecuali dalam jumlah yang sangat sedikit. Padahal, Nuh tinggal bersama mereka selama 950 tahun lamanya. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu ditimpa azab hari yang besar kiamat. Surah Al-A'raf ayat 59. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka, seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, maka mereka memasukkan anak jemari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya. Mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Surah Nuh ayat 5-7. Tatkala Nuh dilanda putus asa, maka ia berdoa kepada Allah supaya Dia menurunkan siksa atas mereka. Allah berfirman, dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Surah Nuh ayat 26. Allah mengabulkan doanya dan memerintahkannya untuk membuat perahu yang besar. Allah berfirman, lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Surah Al-Mu'minun ayat 27. Nuh membawa orang-orang yang beriman bersamanya. Dia juga memasukkan hewan-hewan dengan berpasang-pasangan. Namun, kaum yang jahat itu terus tenggelam dalam kerusakan yang mereka lakukan dan terus-menerus mengejek Nuh dan perahu yang dibuatnya. Tatkala dia selesai membuat perahu itu, terjadilah banjir besar yang meliputi bumi tempat mereka berada. Perahu yang Nuh bikin bergerak ke arah utara. Allah berfirman, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Surah Al-Mu'minun ayat 28. Allah membinasakan orang-orang kafir tersebut. Kemudian perahu besar itu terdampar di Gunung Judi, Pegunungan Ararat, wilayah timur Turki. Maka, kaum yang berada di atas perahu itu pun turun dan menetap di sana. Kemudian jumlah penduduk di tempat itu semakin banyak dan bertambah. Anak-anak Nuh kemudian berpencar. Sam dan keturunannya pindah ke Jazirah Arab. Anak-anak Sam bergerak ke selatan, menuju Irak dan wilayah sekitar Irak. Yafits dan kerabat-kerabatnya bergerak ke timur, dan sebagiannya juga bergerak ke barat. Sedangkan yang lain bergerak ke berbagai arah. Itulah kisah Nabi Nuh dan perahu besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.